Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Saya ingin ke Pak Franky. Pak Franky, ini langkah awal Pakindo. Kemudian setelah ini apa yang akan dilakukan Pakindo? Apakah ingin kemudian menambah banyak anggotanya itu dulu, atau melakukan survei lain, warning lain, apa Pak? Kurang lebih kita ada fokus beberapa, tapi kurang lebih 3 besar utama dulu ya. Pertama, pasti sebagai satu organisasi kita ingin mendapatkan anggota lebih banyak. Kita ingin dapat kurang lebih bisa sampai 100-200 dalam waktu dekat ini. Yang kedua, kami ingin berkonsultasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini otoritas Menkop dan OJK, mungkin juga bersinggungan dengan Bank Indonesia sebagian, Pak. Jadi kami ingin mendapatkan bagaimana seharusnya sebaiknya. Nah, karena kami juga mempunyai benchmarking dengan India, dengan China, bagaimana industri microfinance dikelola dan kondisi saat ini dan ke depannya. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga ialah melakukan kita sebut campaign kita responsible finance. Melakukan pembiayaan mikro yang bertanggung jawab. Pembiayaan mikro yang bertanggung jawab. Kalau melihat ini, hasil survei ini, Pak Franky, apakah Pakindo berani memproyeksi bahwa kredit mikro ini akan masih bisa terkendali, katakanlah sampai akhir tahun ini? Potensi sangat besar. Saya rasa yang besar-besar ini, yang pelaku yang besar sangat concern. Kita sangat concern. Kita kalau dibandingkan dengan terjadi di India beberapa tahun yang lalu, 2005 itu kita masih jauh. Nah, tapi kita perlu aware saat ini. Nah, itu yang kita mau bangunkan awareness bersama-sama. Kesadaran ya? Sama-sama. Takut atau khawatir belum harus, tapi waspada perlu. Pak Suparlan, ini otonomi yang sangat bagus, inisiatif yang sangat baik kalau saya lihat. OJK kemudian seperti apa Pak? Ini sudah mau kenalan nih sekarang, setelah ini mungkin bisa bicara-bicara lagi. Apa yang akan dilakukan OJK Pak untuk mengawasi lembaga keuangan mikro? Untuk pengawasan lembaga keuangan mikro, memang untuk tahap awal ini kami lebih kepada perizinan, karena banyak lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum, belum punya izin. Secara simultan, OJK juga mengembangkan program penguatan lembaga keuangan mikro. Penguatan lembaga keuangan mikronya. Seperti apa itu penguatan itu Pak? Penguatan dari sisi infrastruktur, dari sisi SDM, dari sisi SOP, dari sisi bisnis proses. LKM yang sudah mendapat izin dari OJK akan kami berikan pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa memberikan pembiayaan secara sehat, bisa mengelola portofolio secara sehat, sehingga diharapkan kinerjanya akan semakin baik. Pak Suparlan, ada satu hasil dari survei Pakindo yang menarik adalah mengatakan bahwa pembiayaan yang berlebih lebih dari satu lembaga keuangan itu terkonsentrasi di Jawa Barat. Ada beberapa provinsi kalau saya lihat yang menarik adalah di Jawa Barat, sehingga harus didekonsentrasi. Pertanyaan saya, OJK akan melakukan hal seperti ini tidak? Maksud saya melakukan early warning system supaya kemudian nanti tidak tiba-tiba ada kredit macet yang besar sekali jumlahnya meskipun datangnya dari mikro-mikro ini. Di OJK sebenarnya secara keseluruhan sudah ada datanya itu. Sudah ada ya? Kalau dari perbankan kan juga ada juga dari bank khusus untuk mikro. Untuk LKM memang sekarang itu kan masih dalam tahap awal. Yang terdata di OJK sendiri baru 89. Makanya 89 LKM. Makanya di tahun-tahun awal ini kami fokus untuk membadan hukumkan LKM supaya merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan kami lakukan pembinaan-pembinaan, fokusnya adalah pengembangan LKM-nya itu sendiri. Diharapkan dengan penyebaran LKM yang merata itu bisa mengatasi itu semua. Biasanya OJK atau dulu Bank Indonesia, Pak Suparlan, selalu memberikan peringatan terhadap nilai kredit macet dari kredit perbankan. Kalau OJK melihat nilai kredit macet yang diberikan lembaga keuangan mikro itu sekarang seperti apa Pak? Masih aman, hati-hati, atau gawat, seperti apa? Memang ini boleh dibilang sebagai warisan ya. Warisan? Karena apa? Karena LKM yang masuk ke kita itu kan sudah ada duluan. Sudah beroperasi duluan, dan ada yang bagus dan juga ada yang kinerjanya kurang bagus, artinya NPL-nya juga tinggi. Itu yang kami harus selesaikan gitu kan. Harus kita bina, kita supaya kinerjanya menjadi semakin baik kan gitu. Habis ini nanti akan bicara juga dengan Pak Kido tentunya. Baik Pak Suparlan dan Pak Franky, terima kasih. Semoga tidak ada kredit macet lagi. Dan pemirsa, sebelum Economic Review berakhir, ada informasi dari pasar keuangan. Bank Sentral Eropa yang secara bertahap akan mengurangi program pembelian asetnya sebesar 10 miliar euro per bulan menjadi salah satu faktor pergerakan bursa saham, sementara rilis data sektor jasa Amerika Serikat menjadi salah satu penguatan indeks dolar Amerika.
Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia siang ini dibuka naik tipis 0,01% ke 5.415,16 dibanding penutupan perdagangan sesi pertama yang turun 0,12% ke level 5.414,37. Sementara dari pasar uang nilai tukar rupiah siang ini naik tipis 0,01% ke 13.000 rupiah per dolar Amerika dibandingkan penutupan sesi pertama yang turun tipis 0,03% ke 13.002 per dolar Amerika. Inilah akhir dari Economic Review. Terima kasih pemirsa Anda sudah menyaksikan. Saya Leonard Samosir. Sampai jumpa.